Sebenarnya dia ada enam orang, enam kelurahan, ada yang ini, ada empat orang mengganti. Nah ini ada 6, ada 7. Yang ada di Tidore ada 11 kelurahan. Nanti 3 ini khusus yang ini jadi itu. Maaf Bapak Ibu sekalian, selamat datang di kantor Balai BPUM Maluku Utara. Sebelum kita mulai acara, saya mau menyapa dulu teman-teman yang ada di Tidore. Teman-teman Tidore, Nuku, Desa Nuku sudah hadir? Alhamdulillah. Sehat Pak semua? Bagaimana perjalanannya dari Nuku ke sini Pak? Naik apa Pak datang ke sini? Naik ojek. Dari Nuku ke sini naik ojek? Payah ya? Oh baru naik mobil ke Sofifi. Sehat semua ya Pak? Alhamdulillah. Teman-teman Tidore yang lain? Dari mana Pak? Dari Kayasa. Kayasa. Berarti dari Kayasa, Sofifi, naik speed lagi ke sini, naik ojek lagi ke sini ya Pak? Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa lagi dari teman-teman Tidore? Dari mana Pak? Galala. Oh, Galala dekat aja ya Pak, menyeberang naik Sofifi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ada lagi yang dari Tidore? Dari mana Pak? Garajo. Alhamdulillah. Sehat Pak? Satu lagi Pak dari Desa Bukit Durian. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ada lagi yang dari Tidore? Cukup ya? Oke, kita lanjut ke di Ternate. Siapa kamu kan nih? Moya? Moya belum hadir ya? Kemudian Soa? Sehat Pak? Oke, koordinatornya ya Pak? Soa, habis itu kita ke Lama-Lama ada ya? Lama-Lama belum ada. Kemudian Kasturian? Berdua ya Pak? Alhamdulillah. Terus Tubo? Tubo ada? Yang mana Pak? Wah, saya lupa ingat Pak. Padahal ini yang kemarin ya Pak, sering ketemu. Terus Bu Sangaji? Sangaji Utara? Alhamdulillah. Sehat Pak? Oke, Tanah Tinggi? Tanah Tinggi Barat? Terus Tubo? Apa? Pak Moya? Tabona? Tabona ya Pak? Oke. 2 orang ya Pak? Oke, alhamdulillah. Ini kayaknya Pak dari mana Pak? Kayu Merah. Oke. 2 orang juga ya? Oke. Ada yang belum saya sapa? Sudah ya? Kelurahan mana Pak? Sasa. Alhamdulillah. Oke. Saya kira ini kayaknya Lama-Lama ya Pak? Kelurahan mana Pak? Dari mana? Karance. Nah. Ya, kita mulai sudah Pak. Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Satgas PKP BPUM Maluku Utara Pak Arif, yang terhormat Pak Cakra, kasih perkenan ya Pak. Wilayah 1 yang terhormat Pak Edi sebagai KTU BPUM Provinsi Maluku Utara,
Yang terhormat Bu Asi selaku PPK PKP Balai BPBU Provinsi Maluku Utara, dan Bapak Ibu sekalian LKM sekota Ternate yang menerima program CFW. Kemudian yang terhormat teman-teman yang ada di Tidore juga LKM yang menerima program CFW di program Kotaku. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Kita ingin melakukan penandatanganan kontrak antara Balai dengan LKM ya, sebagai untuk komitmen untuk proses pelaksanaan program CFW yang ada di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Dan alhamdulillah juga mungkin besok atau lusa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ya, dan kami berharap CFW ini bisa membantu masyarakat kita yang berpenghasilan rendah ya, khususnya yang berpenghasilan rendah, sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan minimal adalah buat mereka sebagai ya untuk bekal puasa dan lain sebagainya. Nah, program CFW ini salah satunya tujuannya adalah memulihkan perekonomian, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca COVID-19, dan semoga masyarakat bisa menikmati ya, bisa merasakan dan bisa ada faedahnya terkait dengan program CFW ini. Nah, ada Bapak Ibu sekalian, ini depan kita sudah ada petinggi-petinggi balai. Nah, sebelum kita memasuki acara penandatanganan kontrak, terlebih dahulu saya serahkan ke Pak Arif selaku Kasatker ya untuk memberikan arahan kepada kami sekaligus sambutan pada kami ya. Waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Tahsin Milangga 1, Pak Kasa, Pak Kapolri, Pak Ibu, Ibu PPK, Rasi dan tim leader di program Kotaku, dan Bapak Ibu yang sama berbahagia. Terima kasih telah hadir di kegiatan ini Pak. Jadi sebelum kita melaksanakan penandatanganan PKS ini, jadi nanti ada kontrak kerja antara PPK PKP dan Bapak Ibu yang ada di kelurahan terkait dengan CFW ini. Jadi kegiatan CFW ini tadi bermula dari COVID-19. Ini kegiatan dari PU, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain di kementerian lain. Kami di PU mendapat mandat amanah dari pusat terkait dengan kegiatan CFW, cash from work. Itu namanya bantuan tunai langsung untuk masyarakat. Tapi namanya bantuan tunai langsung ini ada kriterianya Pak. Ada mungkin mekanisme yang mungkin Bapak Ibu yang belum pahami. Nanti ada tenaga pendamping kami dari fasilitator yang mendampingi Bapak Ibu terkait dengan kegiatan CFW ini. Jadi nanti ada kayak administrasi gitu, administrasi apa yang Bapak lakukan, apa yang harus dilakukan, pokoknya tahapan-tahapan itu harus dilaksanakan karena terkait dengan sebentar nanti ada audit. Jangan sampai duitnya habis, buktinya tidak ada. Nah, itu nanti kita akan lebih detailnya nanti dengan tim dari tenaga ahli dengan fasilitator yang kami sebar ke masing-masing kelurahan. Mungkin juga Pak terkait dengan pendampingan teman-teman ini, karena dalam satu tim ini dia mendampingi 6-7 kelurahan. Jadi mungkin tidak terlalu maksimal dalam pendampingannya, tapi kita harus pantau supaya jangan ke depan jangan ada permasalahan. Tadi disampaikan juga Pak tenaga ahli Pak Sam tadi, ini berawal dari COVID, jadi tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dari masyarakat yang terdampak. Jadi itu ini semua terdampak Pak, mulai dari pusat sampai daerah. Jadi hampir seluruh provinsi dapat bantuan CFW ini. Tapi lebih ke lokasi-lokasi yang yang ada dalam terdampak dan COVID itu. Kemudian Pak terkait dengan kegiatan ini juga
Ini saya berpesan ya Pak, karena saya ini sebagai kuasa pengguna anggaran dan nanti ada PPK saya yang berkontrak dengan Bapak. Ini cuma saling baku tahu saja ya. Baku apa namanya? Mengingatkan supaya dalam pelaksanaan satu pengendalian itu perlu. Jadi pengendalian itu di kami Pak, nanti ada teman-teman fasilitator itu yang mendampingi Bapak, itu yang jadi pengendalian. Karena Bapak ini sebagai pelaku di dalam pelaksanaan ini. Nah, jadi teman-teman itu yang ada pendampingan dari kami itu bukan sebagai pelaku, tapi dia namanya pemandu kan. Dan beliau yang cuma memandu, Bapak yang melaksanakan, Bapak yang menerima uang, Bapak yang membayarkan, Bapak yang bekerja, itu Bapak semua. Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga terkait dengan peruntukan kegiatan CPI. Jadi kegiatan CPI ini tidak membuat aset, maksudnya tidak membangun baru Pak. Jadi kita tidak membangun baru, kayak bikin saluran, tambah bikin saluran, ya tadinya 100 meter, tambah jadi 100 meter lagi, tidak. Tapi infrastruktur yang sudah ada, itu kita benahi, perbaiki. Tapi ada kriterianya Pak. Kriterianya itu 26% ya, dari tingkat kerusakan. Kalau di atas dari 26% itu dianggap rusak berat. Nah, mungkin bapak-bapak ini sudah paham mungkin, karena sudah ada apa namanya teman-teman pasar sudah turun ke lapangan ya, mungkin lebih paham lagi. Kemudian kita akan sepakat juga terkait dengan jadwal. Jadwal ini kapan kita mulai, kapan berakhirnya, supaya jelas ya Pak. Karena kita ini punya ada batasan waktu. Batasan waktu itu nanti di dalam kontrak kan enggak ini 60 hari. 60 hari. 60 hari Pak. Jadi jangan melebihi 60 hari. Kalau lebih 60 hari takutnya dana ini untuk Bapak kita kembalikan lagi ke pusat. Ini saya tidak mau kayak gitu lagi. Kemudian ini sebagai apa namanya, dengan Bapak ini, kalau misalnya ada tim saya atau fasilitas saya yang berani bermain di area ini, maksudnya memanfaatkan situasi, kondisi terkait dengan dana yang ada yang diserahkan oleh PPK ke Bapak Ibu, ada yang bermain-main, sampaikan ke kami Pak. Karena kita sangat selektif terkait dengan penggunaan dana yang ada di kegiatan program CPI ini. Jadi saya berharap kegiatan ini Bapak bisa laksanakan sesuai dengan mekanismenya, dengan petunjuknya. Nanti ada arahan-arahan dari pasukan kami ya Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Buka apa? Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penandatanganan PKS program Kotaku untuk kegiatan CV atau Cash from Work saya nyatakan dibuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasatker, Perusahaan Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, saya hormati Pak KTO, saya hormati Ibu PPK, saya hormati Pak Sam, Ketua Penjejer dari SPM Sumatera Utara, Bapak Ibu Ketua KKL ya. Jadi oleh Pelaksanaan Perwakilan Wilayah Sumatera Utara itu diberikan kegiatan-kegiatan padat karya sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, mulai dari kegiatan Pamsimas, kemudian ada kegiatan visio, ada kegiatan juga salinan perdesaan, salinan reguler, dan Kotaku. Jadi semua kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat. Jadi masyarakat yang merencanakan, yang tadi sebenarnya Pak Arif yang sudah sampaikan, Pak Arif yang sampaikan, masyarakat yang merencanakan, masyarakat yang melaksanakan, yang memanfaatkan, dan yang mengawasi. Tentunya pengawasan ini nanti dari kami juga ada tim fasilitator yang sudah disampaikan tadi,
titik perhatian sini adalah mengenai petunjuk teknis yang sudah disampaikan, karena ini karena dari Bank Dunia dan bantuan luar negeri, jadi pengawasannya agak sedikit ketat. Jadi terkait dengan tingkat kerusakan yang tadi sudah disebutkan. Tingkat kerusakan itu betul-betul memang prasarana permukiman atau sarana dan prasarana di lingkungan Bapak Ibu yang ada kerusakannya melebihi 26%. Kalau di bawah itu masih sangat ringan. Jadi kalau perhatikan tingkat kerusakan, kemudian tadi apa, penggunaan dana berapa? 300 juta per program. 300 juta per kelurahan. Jadi mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti tolong diperhatikan dari sisi administrasinya. Jangan sampai kita kerja saja tapi di administrasi kita lupakan, tidak perhatikan, karena nanti diaudit oleh lembaga BPKP. Itu saja mungkin tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan juga Pak, untuk sedikit tambahan buat kami Pak. Ya baik, terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arif selaku Kasatgas Pelaksanaan, Pak Kasna selaku Kasatgas Pelaksanaan Wilayah 1, dan Ibu Asi selaku PPK PKP, dan Pak Sam selaku tim leader Kotaku, dan juga Bapak Ibu selaku Ketua LKM untuk Kelurahan Kota Ternate dan Kelurahan Kota Tidore. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arif dan Pak Cakra sudah cukup jelas. Harapan kami dari MAE hanya satu, Bapak Ibu agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran kegiatan padat karya tunai ini atau yang disebut dengan cash for KFW ya, KFW, karena ini merupakan upaya untuk memitigasi terhadap COVID-19 dan memberikan penghasilan tambahan kepada kelompok berpenghasilan rendah. Jadi kami harapkan Bapak Ibu jangan sampai ada terjadi hal-hal yang di luar daripada SOP maupun petunjuk teknis yang ada, karena ini anggaran ini akan diaudit juga oleh BPKP. Kami harapkan semuanya berjalan dengan baik, aman dan lancar, tidak terjadi fraud atau kekurangan di lapangan, karena ada pendampingan dari tim fasilitator yang akan mendampingi Bapak Ibu untuk sama-sama menjalankan program padat karya tunai ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan Bapak Ibu kalau kita menjaga protokol kesehatan sama-sama jangan sampai ada hal-hal yang terjadi seperti COVID-19. Cuma saya mau tanya, ini sudah vaksin semua atau belum? Belum. Bukan tidak ikut program vaksin gratis. Ini kan masih vaksin gratis, jadi nanti kalau ada kesempatan bisa nanti kami ikutkan di vaksin berikutnya. Karena kami di sini sudah vaksin pertama. Jadi rasa terasa, cuma sakit-sakit saja cuma gigit. Ini dan aman, itu vaksin itu aman. Karena vaksin kita gunakan itu vaksin Sinovac. Nah, kalau yang AstraZeneca itu beda, banyak komplain. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga semua LKM nanti Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan bisa divaksin semua. Ya. Selanjutnya ke Bu Asi selaku PPK PKP untuk saya persilakan. Terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada tim bidian Kotaku yang telah memprakarsai acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga kesediaan dari
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pemukiman Wilayah Maluku Utara, Pak Arif, Pak Kasatgas program ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga Bapak Cakra selaku Kasih Wilayah 1 BPPW Maluku Utara. Kemudian di samping saya juga ada Kepala Tata Usaha dan Kepegawaian Pak Iri Sabaturano yang mewakili Pak Kabalai yang seyogyanya pagi ini harus membuka dan mengikuti acara penandatanganan PKS bersama Bapak Ibu untuk program CFW. Pak Kabalai berjanji akan mengikuti kegiatan ini, cuma beliau tadi pagi baru landing, baru sampai. Kami berharap masih Bapak masih menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti PKS dan memberikan arahan kepada kita semua. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu pengguna anggaran CFW untuk Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi sudah mendengar arahan tentang program CFW dari pejabat-pejabat BPPW maupun dari tim leader Kota Ternate yang menaungi program CFW. Bapak Ibu sekalian, program ini pertama ya untuk kita di Maluku Utara mendapatkan program ini. Tadi sudah disampaikan bahwa program ini memang dampak dari pandemi yang menguasai bumi atau dunia saat ini. Akibatnya roda perekonomian masyarakat menjadi terganggu, sehingga bantuan ini pun dikucurkan pemerintah kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, lokasi-lokasi pendampingan atau lokasi-lokasi penerima manfaat CFW ini bukan berdasarkan usulan dari kami, ya. Ini berdasarkan dari pantauan atau data jumlah penderita COVID terbanyak di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Tidore dan Kota Piket yang ada di Maluku Utara. Kenapa dua kota ini yang ada? Kebetulan untuk program Kotaku Perkumuhan ini di Maluku Utara yang masuk dalam kategori perkumuhan ini untuk peningkatan perkumuhan ya, bukan semuanya kumuh. Yang masuk untuk Maluku Utara ini hanya Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Jadi berdasarkan beberapa kriteria itu, maka CFW ini dikeluarkan anggaran dan programnya, kemudian dipilihlah kelurahan-kelurahan Bapak Ibu sekalian berdasarkan data jumlah penderita COVID ya yang terbanyak. Kenapa tidak misalnya ini pasti bertanya-tanya awal-awalnya ya, kenapa di kelurahan ini tidak mendapatkan bantuan, pada mereka juga mempunyai butuh penanganan ya, butuh penanganan seperti yang kalian rasakan, Bapak Ibu sekalian rasakan di kelurahan masing-masing. Kenapa mereka tidak dapat? Ini karena memang ada data-data yang masuk di pusat ya terkait dengan data tadi saya bilang pandemi ya. Jadi penderita COVID terbanyak di masing-masing kelurahan yang ditarik datanya oleh tim pusat dari data BNPB nasional. Jadi bukan berdasarkan usulan dari pemerintah kota maupun dari kami, tidak. Ini berdasarkan angka-angka tadi. Kemudian yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah tadi lebih banyak disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kami terkait dengan pelaksanaan, kemudian administrasinya di lapangan seperti apa. Teman-teman Kotaku juga sudah mendampingi banyak dari awal sebelum SK penetapan itu kami sudah mempunyai sudah mendapatkan info-info itu makanya teman-teman sudah melakukan identifikasi kemarin di lapangan. Setelah ditetapkan lokasi ini, teman-teman juga bersikeras di lapangan untuk mempersiapkan data-data itu dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah banyak usulan-usulan penanganan yang masuk ke kami, walaupun masih banyak yang masuk dalam kategori rusak berat. Mohon Bapak Ibu sekalian, dalam kelurahan ini kan bukan cuma 1-2 RT. Tolong dikaji lagi, identifikasi lagi. Jangan sampai anggaran ini dikembalikan karena direvisi, misalnya di kelurahan ini tidak ada penanganan rusak ringan yang cukup dalam 26% tadi. Kita sampaikan ke pimpinan pusat untuk direvisi ke lokasi lain. Mungkin anggaran ini tidak akan dikembalikan lagi. Jadi tujuan program ini kan untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu sekalian pada saat masa pandemi COVID-19. Tolong diupayakan agar kegiatan ini bisa berjalan, anggaran ini juga dapat dimaksimalkan oleh Bapak Ibu sekalian yang berada di kelurahan yang mendapat program CFW. Kemudian pada saat pelaksanaan mohon dikaji kembali identifikasi apa betul-betul identifikasi penanganan yang akan dikerjakan itu sudah sesuai, betul-betul rusak ringan. Apakah ini betul-betul
fasilitas umum jangan sampai yang dipakai adalah atau yang dimasukkan dalam kategori adalah fasilitas seseorang atau pejabat. Ya, tolong dikaji kembali. Ini kita sama-sama mendekat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, CFW ini sama dengan bansos. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah sering mendengar di media televisi dan lain sebagainya. Beberapa pejabat di dinas sosial sampai masuk penjara akibat bansos. Tolong, kenapa sampai anggaran ini dipindahkan ke Kementerian PUPR? Karena menurut pemerintah, mereka masih mempercayai kami dengan program-program infrastruktur yang kami bawahi. Mudah-mudahan dengan sinkronnya anggaran ini dan infrastruktur yang ada dengan program-program PU meminimalisir kejadian-kejadian di lembaga yang tadi agar tidak terjadi di pelaksanaan yang sedang kita jalankan atau laksanakan. Bapak Ibu sekalian, saya sudah memeriksa administrasi Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan lagi bukti-bukti Bapak Ibu sekalian tolong dilampirkan. Setiap pertemuan pastikan ada dokumentasinya. Kemudian ada dibuat seperti ini, spanduk pertemuan di kelurahan di salah satu bangunan yang kalian jadikan untuk tempat pertemuan, kemudian daftar hadir. Bapak Ibu sekalian, ini administrasi pertama yang akan diperiksa oleh tim auditor sebelum masuk ke fisik, sebelum fisik ke lokasi secara visual maupun secara teknikalnya. Saya lihat masih banyak daftar hadir yang misalnya 30 orang tapi 1 orang yang menulis dan tanda tangan. Ya. Ini bisa masuk kita bisa identifikasi kecurangan, pemanfaatan anggaran dan lain sebagainya. Tolong, saya tidak mau lagi administrasi ini masuk ke saya lagi untuk tahap 2. Tahap 70% sudah saya rombak habis-habisan. Saya mohon kerjasama yang baik Bapak Ibu sekalian, membantu juga, bahkan membantu memperingati teman-teman pendamping apabila lalai ataupun lupa dalam hal tersebut. Tolong dilaksanakan sama-sama, kita berjalan mengawal kegiatan ini, program ini dengan hanya 2 bulan Bapak Ibu sekalian. 2 bulan tolong dimaksimalkan agar anggaran ini betul-betul sangat-sangat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, karena yang merasakan dari akibat dari keadaan COVID ini bukan cuma Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan, kami pun merasakan hal yang sama. Hanya bedanya saja kami berada di kantor BPPW, tapi ketika kami di rumah semua mempunyai dampak yang sama Bapak Ibu sekalian. Tolong teman-teman Bapak Ibu sekalian, kelurahannya sudah dipilih untuk mendapatkan anggaran ini. Tolong ya dikawal sebaik-baiknya agar anggaran ini memang disesuaikan. Ingat, memang anggaran ini difokuskan untuk membayar nilai atau harga tukang di lapangan. Ini lebih presentasinya memang lebih tinggi, tapi tolong Pak Sam dan teman-teman yang lain untuk lebih lihat lagi analisa harga-harga terhadap kegiatannya harus masuk akal Bapak Ibu sekalian. Kenapa nilai tukangnya ini yang harus dibayar lebih tinggi? Karena memang tujuan dari program ini hanyalah utamanya adalah membantu meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Cuma ya ada salah satu dasar supaya memang kita aman dengan bantuan ini, dengan cara ada bukti bahwa bantuan yang diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat ini tidak sia-sia, dan ada buktinya, yaitu dengan cara tadi ada kegiatan fisik yang Bapak Ibu sekalian lakukan di lapangan berdasarkan berdasarkan dengan fungsinya atau berdasarkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Tolong dikawal lagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya ingatkan juga kepada teman-teman pendamping, saya tidak ingin mendengar adanya penyimpangan anggaran yang dilakukan atau kong kali kong antara ketua pengurus LKM dan teman-teman pendamping di lapangan. Bapak Ibu sekalian, kejadian ini sudah terjadi berulang-ulang. Sebelum CFW kami mempunyai program-program lain. Program kotaku sangat banyak, ada reguler BPN, non BPN, dan itu sudah pernah terjadi. Bapak Ibu sekalian, kami tidak main-main dengan adanya penyimpangan anggaran. Kami akan bawa ke ranah hukum, karena efeknya juga ke kami terakhirnya. Bapak Ibu diaudit, hanya diaudit dan tidak terlalu banyak ini, tapi kami sampai dengan tingkat yang lebih tinggi Bapak Ibu sekalian. Padahal anggarannya tidak melalui kami, hanya numpang saja di DIPA kami, tapi selanjutnya pencairannya akan langsung ke rekening Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong sama-sama kita kawal
Anggaran-anggaran ini semoga bermanfaat untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan memasuki bulan suci Ramadan, pencairan tahap pertama insya Allah mudah-mudahan secepatnya tidak ada halangan lagi di KPPN dan perbankan, kemudian bisa cepat cair di rekening Bapak Ibu sekalian sesuai dengan perencanaan Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk ke kami. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan sesuai dengan itu. Kemudian jangan lupa dokumentasi Bapak Ibu sekalian, tolong jangan lupa, jadi ada bukti walaupun cuma cabur rumput 2 meter ada bukti, cuma angka sedimentasi di dalam saluran ada bukti. Jangan sampai di laporan Bapak Ibu sekalian sepanjang 50 meter perbaikan saluran, kemudian 10 meter sebelah kanan, tapi tidak ada bukti. Sama saja bohong Bapak Ibu sekalian. Walau nanti pada saat diaudit Bapak disuruh kembalikan anggarannya, akan disuruh kembalikan anggarannya karena tidak mempunyai bukti. Walaupun kasihan Bapak Ibu sudah melaksanakan di lapangan, betul, tapi karena tidak mempunyai bukti, maka kita akan kewalahan di lapangan nantinya. Ketika diaudit, Bapak Ibu akan diminta pertanggungjawabannya. Maksudnya saya tidak menakut-nakuti, tapi karena memang ini yang terjadi, anggaran ini kan anggarannya orang yang diberikan ke kita. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan. Alhamdulillah, semoga kita amanah dan semoga pelaksanaan 2 bulan kita ini berjalan lancar. Kemudian apabila ada permasalahan-permasalahan di lapangan, tolong disampaikan kepada teman-teman pendamping, ada juga tim leader kotaku maupun langsung ke balai. Kami sangat membuka pintu selebar-lebarnya atas pengaduan-pengaduan yang terjadi di lapangan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya itu saja. Mungkin nanti kita lanjutkan setelah pelaksanaan di lapangan dengan saya dan tim. Baik Pak Sam, mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk acara selanjutnya adalah penandatanganan kontrak antara PPK dengan LKM. Untuk itu Bapak Ibu yang Pak Arif atau Pak Cat atau Pak Edi, ini kalau bisa boleh juga pendampingan kami juga boleh juga kalau ada keperluan yang lain boleh. Untuk itu kami panggil LKM Nuku untuk bisa hadir ke depan untuk menandatangani kontrak antara Ibu PPK dengan LKM. Mungkin dokumen kontraknya bisa disiapkan. Yang tanda tangan siapa Pak? Di dampingnya aja Pak. Pena. Buat di sini Pak. Pak di sini Pak. Ya tantang saja yang tantangan. Satu. Boleh berdua saksikan aja Pak. Boleh. Tunggu. Ada pada satu rangkapnya. Nomor 1. 2. Ada 2. Ya. Nunggu. Tadi ada di sini nih. Oh, masker sana. Ayo. Saya cari masker dulu. Jangan. Dari dulu masker. Masker ada di mobil.
Ada sampai ada peruangan tuh, coba. Jangan. Ada ruang. Ini di dokumen pencairannya ya? Ada. Masuk ke bendera. Kayaknya ada satunya tersedia di dokumen pencairan. Kita mulai saja Bu, biar kita pakai satu dokumen aja. Ya, silakan Pak. Pengen satu tuh. Ya, banyak. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut Pak Nunggu, nanti boleh diambil satu sebagai bukti, nanti kami akan berikan setelah nanti. Selanjutnya ada Karojo. Silakan Pak. Karojo dokumen kontrak. Tahu saya. Oke aja ya, mati dan turun. Iya, langsung aja. Ada setelah dari Karojo mungkin siap-siap kayak biasa ya. Kita selesaikan dulu teman-teman di Tidore supaya mereka bisa balik pulang ya. Besok kan sudah puasa tuh. Nah, terus selesaikan. Ini buat juga. Silakan Pak, tanda tangan. Kita balik. Diangkat dulu Pak. Bisa diangkat dulu Pak di dokumentasi. Ya, bisa dokumentasikan. Kayasa. Setelah Kayasa siap-siap poli. Ya, silakan Pak, bersamaan. Mau pegang tangan ya Pak? Ya, cukup. Makasih Pak. LKM Poli. Selanjutnya Poli Kayasa. Oh ya. Poli Desa Poli. Setelah dari Poli, siap-siap Bukit Durian.
Foto dulu Pak. Supaya bukti pulang ke desa supaya nggak tahu saya sudah tanda tangan kontrak. Selanjutnya Bukit Durian. Ya nanti setelah pulang dari sini mungkin sampaikan di Pak Kades keluarganya bahwa LKM-nya sudah tanda tangan kontrak ya, supaya bentuk daripada sosialisasi kepada masyarakat kita. Nah, sudah Pak Doi 300 juta. Ini satu kocak apa? Nah, dia 70% termin pertama, 30% termin kedua. Yang ini 1 April ya? Ya. Yang lain 9 April, 1 April betul? Yang lain 9 April, dia 1 April. Yang betul yang mana? Ini tadi saya pakai ini. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu yang ada di dari kedua kepulauan. Saya kira sudah semua yang hadir pada hari ini untuk tanda tangan kontrak ya. Selanjutnya kita bahasnya selesaikan hari ini semua nanti yang hadir. Baik, kita ke Tubo. Ada Ampera? Oh ada. Iya. Gawat, Pak. Oh ya, oke silakan. Tubo dulu. Ini LKM Bu yang tingkat penanganan sampahnya cukup lumayan berhasil, khususnya di Kelurahan Tubo. Sabar Pak, yang dulu Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Jadi KM Kelurahan Tubo. Selanjutnya yang tadi yang Ampera ya, Ampera dan Galala. Ya, dokumentasi Pak. Ya, terima kasih LKM Ampera ya. Selanjutnya kita ke LKM Galala. Ada ya, ini catatannya tidak ada. Ya, terima kasih. Nah, saya kira cukup ya, dari videonya sudah ada semua. Ya, selanjutnya kita ke Tanah Tinggi Barat. Ya, minta tolong dibuka memang semua. Selanjutnya Kasturian dan Sasa. Dirapikan ya, tinggal di ya.
Sama. Wih, tentang sama. Mirip. Ya, dokumentasi. Selanjutnya Kasturian ya. Selanjutnya Kasturian. Siap-siap Kelurahan Sasa. Ya. Ya, Kelurahan Sasa. Setelah dari Sasa kita ke Samaji Utara. Nama betul ini? Ya. Nama betul Pak? Ya, Samaji Utara. Setelah dari Samaji Utara kita ke Tabona. Ya, Tabona. Siap. Ya, setelah dari ya silakan Pak, bersamaan. Tabona Soa. Masih Pak. Selanjutnya Kelurahan Soa. Setelah dari Soa siap-siap Gambesi. Langsung lipat begini saja Pak. Nanti di belakang kali. Siap-siap Gambesi. Ya. Baju merah. Ini apa habis sih? Ya, Gambesi. Harus siap-siap kayu merah. Sini ya. Sini Pak. Oh. Sini. Betul. Ini. Saya. Tengah masuk. Oke. Terima kasih Pak Haji. Nanti dong selesai dicat dulu baru kami antar di kelurahan masing-masing. Kayu merah. Setelah kayu merah ada Kota Baru. Silakan Bu. Oh, di sebelah tanda tangan. Ya.
Ya, Kota Baru. Ya, samaan Pak. Oh, benar tanda tangan. Tanda tangannya dia, Pak. Oke, Kota Baru, Bastion Karace, Rajin.